Halo teman-teman, selamat datang lagi di JJ Beres TV. Sebelum kita mulai, penting untuk diketahui bahwa topik yang akan kita bahas berasal dari informasi yang ada di dark web atau yang sering disebut situs gelap. Jadi dark web adalah bagian internet yang nggak bisa diakses dengan browser biasa dan biasanya dipakai untuk berbagai aktivitas yang tidak terlihat di permukaan. Video ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan edukasi, bukan untuk mendorong atau membenarkan aktivitas ilegal apapun. Hari ini gue menyelam dan kita akan melihat 3 hal utama. Yang pertama adalah profil 2 hacker yang dikenal dengan nama Vladimir dan George. Yang kedua, fenomena jual beli paspor Amerika Serikat secara online dan peran lembaga intelijen di ranah dark web. Pertama, kita kenalan dulu sama Vladimir dan George. Mereka bukan nama asli tapi representasi dari tipe hacker yang sering muncul di dark web. Vladimir ini technical, jagoan exploit, DDoS, dan akses ilegal ke akun-akun sosial media sampai smartphone orang lain. Tarifnya bervariasi, mulai dari beberapa ratus sampai ribuan dolar, tergantung seberapa parah kerusakan yang mau dibuat. Misalnya lo bisa minta Vladimir buat matiin website atau ngeretas akun Instagram gebetan, bahkan ngejack smartphone buat nguping dan ngintip aktivitas lo. Biayanya sekitar 450 dolar sampai 9.500 dolar. Mahal, tapi buat mereka yang pengen balas dendam atau sekedar coba-coba, ini jadi solusi instan. Di sisi lain, George lebih ke social engineering. Kalau Vladimir bertarung pakai kode dan virus, George pakai tipu daya, jebakan psikologis, dan manipulasi informasi. Dia bisa bikin hoax, fitnah, bahkan rekayasa rekam jejak digital yang bikin target jadi korban kriminal tanpa sadar. Tarif jasa George sekitar 450 dolar sampai 7.500 dolar, dengan tambahan biaya kalau targetnya VIP. Gak cuman itu, kadang mereka juga kerjasama jadi paket lengkap. Tapi hati-hati, gak semua yang beredar itu asli. Banyak juga yang modus scam, narik duit doang tapi gak pernah kirim jasa. Dan kalaupun jasa mereka jalan, resikonya gak main-main. Bisa berujung masalah hukum, peretasan balik, atau bahkan ancaman fisik. Jadi intinya, dark web bukan dunia main-main. Di sana kejahatan bisa dibeli, tapi juga bisa menjebak balik pembelinya. Lanjut ke topik berikutnya, paspor Amerika asli tapi ilegal. Di dark web, ada banyak iklan yang menawarkan paspor lengkap dengan social security number, akte lahir, bahkan SIM. Harga awalnya 1.000 dolar, lalu naik jadi 3.000 dolar setelah ada bukti paspor asli. Ada juga tawaran tambahan pengurusan dokumen lengkap biar bisa jadi warga negara Amerika tanpa harus ke sana. Ini terdengar seperti solusi instan buat kamu yang mau pindah negara tanpa ribet, tapi sebenarnya jebakan. Pertama, dokumen ini ilegal. Kalau sampai ketahuan, lo bukan cuma kena masalah imigrasi, tapi bisa juga masuk daftar hitam internasional. Kedua, banyak yang kena scam. Mereka bayar tapi dokumen gak pernah sampai atau ternyata palsu. Ketiga, kalau dokumen ini asli, berarti lo beli barang bukti kriminal dan itu berbahaya banget. Jadi jangan tergoda sama iming-iming gampangnya dapat paspor resmi. Ini bukan jalan pintas yang aman, tapi jebakan hukum dan kriminal. Sekarang kita masuk ke bagian paling misterius, CIA dan dark web. CIA dikenal sebagai Badan Intelijen Amerika yang bertugas melindungi negara lewat operasi rahasia. Di situs resminya, mereka terlihat kayak pahlawan, kumpulin data untuk melindungi keamanan nasional, kerjasama dengan lembaga lain, bahkan ada program edukasi soal intelijen. Tapi di dunia gelap internet, banyak cerita lain. CIA dikabarkan terlibat operasi rahasia yang kontroversial, mulai dari MK Ultra yang eksperimen ilegal di masa lalu, sampai campur tangan dalam kudeta negara lain. Di dunia maya, CIA juga aktif memantau komunikasi terenkripsi dan mengawasi aktivitas kriminal di dark web. Namun, dark web juga dipenuhi akun-akun palsu yang mengaku-ngaku sebagai CIA untuk menakut-nakuti atau menipu. Jadi gak semua yang bilang saya CIA itu benar. Tapi fakta tetap, CIA menggunakan teknologi canggih
untuk memonitor dunia maya sekaligus melakukan operasi rahasia yang kadang bikin dunia makin gelap. Ini bikin kita bertanya, apakah CIA benar-benar pelindung atau justru bagian dari masalah? Jawabannya mungkin ada di tengah. Dunia intelijen itu abu-abu, dan dark web adalah arena gelap tempat hitam dan putih bercampur jadi satu. Nah, yang keempat adalah Shadow Wiki. Bayangin ensiklopedia tapi isinya bukan soal tokoh sejarah atau ilmu pengetahuan, melainkan daftar pasar gelap, forum dan layanan rahasia yang tersembunyi dari publik. Itulah kira-kira Shadow Wiki. Jadi Shadow Wiki adalah situs direktori yang bisa diakses melalui jaringan Tor. Fungsinya mirip seperti Wikipedia, tapi isinya adalah informasi tentang situs-situs dark web, lengkap dengan review, reputasi penjual, tingkat keamanan sampai link aktif dan yang sudah scam. Banyak pengguna dark web mengandalkan Shadow Wiki untuk mencari jalan masuk ke berbagai layanan, mulai dari yang ilegal seperti dokumen palsu hingga forum whistleblower yang sebenarnya punya tujuan positif. Namun, seperti semua hal di dark web, keaslian dan kebenaran info di sana tidak bisa dijamin. Karena semua bersifat anonim, kamu nggak akan pernah benar-benar tahu siapa yang kamu percayai. Dan yang terakhir adalah ProPublica, sebuah media mainstream pertama di dark web. ProPublica adalah organisasi jurnalisme investigatif yang berbasis di Amerika. Uniknya, mereka adalah media mainstream pertama yang membuat mirror site khusus di dark web. Kenapa? Karena beberapa informan mereka, terutama dari negara dengan sensor ketat, nggak bisa mengakses internet bebas. Dengan membuat versi dark web, ProPublica ngasih tempat buat whistleblower dan jurnalis buat ngelaporin penyalahgunaan kekuasaan tanpa takut dilacak. Buat banyak orang, ini bukti bahwa dark web bukan cuma tempat jual beli ilegal, tapi juga ruang perlawanan terhadap sensor dan otoritarianisme. Nah, itu dia gambaran gelap dari dark web. Hacker Vladimir dan George yang jual kejahatan, paspor ilegal yang menjanjikan kebebasan palsu, dan CIA yang beroperasi di balik layar. Dark web bukan dunia yang main-main. Semua hal yang mudah dan instan di sana punya resiko yang besar. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Tulis juga komentar di bawah menurut kamu apa yang harus kita lakukan supaya dark web gak jadi ladang kejahatan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari JJ Bros TV. Sekarang kita menuju part 2 yang kemarin gue udah janjikan, dan kali ini mungkin kok. Serem sih gue. Sekian dari gue curiga udah lama gak bikin konten pasti udah mati.